Perkenalkan, saya Ingrid Kurniawan selaku moderator pada kegiatan hari ini. Untuk acara hari ini kita akan memulai dengan saya mohon izin dulu karena di sini banyak senior saya, jadi mohon izin untuk membuka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kepanjen dan Bapak Sugianto selaku Ketua Kombel serta Bapak Ibu Guru yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tengah-tengah aktivitas yang sangat sibuk dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa sehingga pada kegiatan hari ini kita dapat kebermanfaatan baik dunia maupun akhirat. Berdoa disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu pada pagi hari ini apa kabarnya? Baik. Nah ini kurang semangat. Kita sepakati ya ketika saya tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya full, luar biasa gitu ya. Jadi biar kita semangat pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru semaneka apa kabarnya hari ini? Full, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya tentu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang kita tunggu-tunggu. Semoga sambutan ini bisa memberi kehangatan kita di pagi hari. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Sugeng Satrio Utomo, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih kepada Pak Ingrid ya, selaku pengantar dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semaneka jaya, jaya, jaya selamanya. Terima kasih Pak Dengan harus tetap semangat. Yang kami hormati Ibu Willy ya, selaku memberikan diseminasi ya, selaku narasumber hari ini. Kemudian Pak Sugianto ini ya Ketua Kombel ya, Ketua Kombel SMA Negeri 1 Kepanjen, serta Bapak Ibu Guru sebagai peserta ya hari ini, peserta diseminasi. Mudah-mudahan pandangan hari ini tetap sehat-sehat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri waktu kami jadi pada hari ini Bapak Ibu, dengan saya lihat antusias sekali ya. Ini adalah diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan diberikan oleh teman kita yaitu Bu Heli Purnama Kumalasari MPD dari SMA Negeri 1 Kepanjen CIP Angkatan 10 Kabupaten Malang. Mudah-mudahan diseminasi tentang pengalaman budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita, karena kita tahu bahwa sekolah kita ini pada prinsipnya sebenarnya sudah menjalankan budaya positif. Mungkin ada pengembangan dari diseminasi hari ini. Mudah-mudahan nanti
nantinya bisa panjenengan manfaatkan untuk membimbing anak-anak kita. Yang mana bahwa pembelajaran saat ini adalah berpihak pada siswa. Karena itu tolong panjenengan ikuti ya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perjalanan daripada pendidikan di SMA Negeri 1 Banjar ini semakin baik, semakin lancar, dan bisa tetap berfokus atau berpihak pada siswa. Dan kami mohon setelah mengikuti diseminasi ini harus ada hasilnya. Mengikuti aja tanpa hasil kan percuma nanti coba akan saya observasi bagaimana pandangan setelah mengikuti diseminasi. Oke, demikian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Ada kata-kata tadi yang Pak Ingin tadi apa Pak Ingin? Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Luar biasa. Terima kasih mengingat kata baru dari Pak Indri. Ya, semoga tetap memberi semangat pada panjenengan semua. Sekian dari saya. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangatnya oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepanjen. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih. Selanjutnya terus. Oh baik, Bapak Kepala Sekolah dan tugas selanjutnya. Mohon Bapak dipersilakan. Apa saya ikut? Sebentar. Lanjut ya. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Sujianto SPD selaku Ketua Kombel dari kegiatan hari ini. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, Bapak Ibu, saya minta maaf saya berdiri aja sekilas ya. Di sini saya berharap dengan semangat pagi, bukan selamat pagi ya, semangat pagi. Makanya di sini walaupun siang walaupun malam pasti adalah semangat pagi. Nah, ini mohon jangan salah paham. Malam-malam kok selamat pagi. Semangat ya, bukan selamat, semangat pagi. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin sedikit ya. Di sini pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu guru yang senior dari kita, yang saya hormati Bu Weli sebagai narasumber pada kegiatan diseminasi hari ini, serta Bapak Ibu guru yang lainnya yang saya banggakan. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dengan suasana yang bahagia dan penuh rahmat dan hidayahnya, insya Allah kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Weli sebagai prasyarat dari suatu kegiatan aksi nyata dari guru penggerak angkatan 10. Jadi diseminasi ini itu wajib kalau sudah di akhir modul 1. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, di guru penggerak itu modulnya itu ada 3, modul 1, modul 2, modul 3. Modul 1 ini adalah terkait dengan pemahaman kita tentang pengertian pendidikan, terus apa sih tugasnya guru, misi dan misi seorang guru. Terus yang ketiga itu adalah dengan dihadapkan dengan tentang isi guru penggerak. Terus yang
keempat adalah budaya positif. Yang satunya Pak, setelah pengertian pendidikan, terus yang kedua adalah visi dan misi, yang ketiga adalah yang ketiga setelah visi misi, nilai dan peran guru penggerak. Nah, tapi sini adalah nilai dan peran guru yang kedua, yang ketiga adalah visi dari guru, dan yang keempat adalah budaya positif. Ini adalah terkait di modul 1. Nah, modul 2 nanti apa? Modul 2 adalah terkait dengan pembelajaran. Jadi jenengan di situ kalau masuk di guru penggerak modul 2 itu diajari bagaimana tentang yang sekarang lagi ngetren itu adalah terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua nanti adalah pembelajaran sosial emosional. Bagaimana kita diajarkan sosial emosional, dan yang ketiga adalah coaching. Coaching itu adalah beda dengan konseling atau konselor, dan beda. Itu coaching. Dan itu adalah tentang pembelajaran. Jadi di modul 2 itu nanti belajar teknik-teknik di pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu adalah tentang bagaimana kita sebagai seorang pemimpin. Nanti akan diajari bagaimana teknik pengambilan keputusan dari suatu masalah. Nah, itu nanti di modul 3 itu ada 3 teknik pengembangan keputusan, itu pengambilan keputusan. Yang kedua nanti adalah diajarkan tentang bagaimana kita memberdayakan aset yang ada. Jadi kita harus mengenali aset-aset yang ada di sekitar kita dan harus memberdayakan. Aset itu bisa banyak sekali macamnya. Makanya di sini yang akhir yang ketiga itu adalah bagaimana membuat suatu program yang berpihak pada murid. Jadi dari sini di guru penggerak itu makanya harus memiliki 3 hal itu. Pemahaman tentang pendidikan itu adalah fondasinya. Yang kedua adalah terkait dengan pembelajaran kita di kelas, dikupas sangat panjang sekali di situ. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pemimpin sebagai kepala sekolah di situ diajarkan di situ. Makanya ada syarat kepala sekolah ataupun pengawas harus lulus dari guru penggerak. Karena itu sudah didapatkan semua di situ. Jadi ini yang perlu sedikit saya sampaikan yang terkait dengan masalah ini. Jika ini rentetannya Bu ini masih di awal terkait dengan pemahaman tentang pendidikan sampai menunjukkan budaya positif. Rekan-rekan sekalian mungkin baru tahu juga Kombel ya. Sekarang Kombel itu lebih istilahnya sudah mulai ngetren sekarang, komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu nanti ini bisa menerbitkan sertifikat sendiri, sudah diakui yang di PMM belajar. Makanya pada kegiatan hari ini itu akan kita terbitkan sertifikat. Ya, sertifikatnya yang Bu Weli sebagai narasumber, nah berarti berbagi baik aksi nyata, dan dengan sebagai peserta. Nah, itu nanti akan kita terbitkan, insya Allah besok sudah bisa ada sertifikatnya. Hari ini saya selesaikan stempelnya. Stempelnya itu nanti kita tidak pakai stempel basah, tapi pakai barcode. Jadi stempel sudah ada tanda tangan, langsung dimunculnya adalah barcode. Jadi sertifikatnya insya Allah besok sudah bisa dimunculkan, jika bisa diupload Bapak Ibu yang belum dikumpulkan di PMM itu ya, itu diakui. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan di Kombel kita. Kita berharap pada semester depan kita antisipasi minimal kita mengeluarkan 1 sertifikat minimal itu ya. Mengapa? Nanti kita lihat kebutuhan teman-teman. Teman-teman, Pak, saya sertifikat dari luar sepertinya webinar kok sulit ya. Lebih baik kita buat sertifikat sendiri. Pematerinya siapa? Yang jenengan menyampaikan berbagi aksi nyata, praktek baik apa yang perlu dimunculkan. Jadi nanti kita saling bertukar. Jenengan misalkan menyampaikan bagaimana menghadapi anak bermasalah, itu kita sampaikan ke forum seperti ini, juga berbagi baik aksi nyata di situ. Atau mungkin jenengan lagi mengikuti kegiatan pelatihan mandiri. Nah, itu kan ada aksi nyatanya, membutuhkan banyak teman yang seperti ini. Nah, tentunya nanti pelaksanaan tidak harus yang seperti ini. Mungkin di ruang guru bisa. Nah, kita gunakan waktu 1 hari itu misalkan ada pemateri ada 5 orang, tidak apa-apa gantian. 1 orang wis maksimal 25 menit menyampaikan aksi nyatanya. Sehingga 1 hari kita bisa berjalan mungkin 2 orang. Apalagi itu muncul 2 orang lagi, sehingga kita sudah punya sertifikat nanti
banyak. Jadi kita tidak perlu lagi harus mencari berburu di webinar ikut yang seperti itu. Tapi itu juga perlu kita ikuti yang sekiranya bermanfaat untuk kita. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, dan saya ucapkan banyak terima kasih ini ya, dengan adanya ini juga launching untuk Kombel kita ya, sehingga nanti betul-betul kebutuhan kita Bapak Ibu tidak usah sulit-sulit mencari sertifikat yang ini karena diakui. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan oleh Pak Sujanto. Mari kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, untuk melanjutkan acara selanjutnya yaitu pada kegiatan inti, perkenankan saya untuk berpantun dulu. Boleh? Boleh. Minum kopi tanpa gula. Iya. Boleh dulu lagi ya, sekali lagi ya. Minum kopi tanpa gula. Meski pahit ada khasiatnya. Walaupun kita masih banyak agendanya. Please dong senyumnya. Baik, luar biasa antusiasnya Bapak Ibu. Kita masuki acara inti, yakni pada kegiatan hari ini tentu kita dalam pembelajaran sehari sebagai seorang guru pasti mengalami yang namanya tantangan. Nah, tantangan ini pasti kita ingin pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Namun kenyataannya di kegiatan mengajar kita masih sering kita menemukan banyak kondisi kelas yang kadang kurang kondusif dan bahkan siswa yang cenderung malas belajar di kelas. Oleh karena itu, untuk hari ini kita akan membahas budaya positif tersebut dengan narasumber kita yang luar biasa pada kegiatan diseminasi budaya positif sekaligus berbagi praktek baik SMA Negeri 1 Panjen CGP Angkatan 10 Kabupaten Malang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Bu Gali Purnama Sumalasari Lampede. Untuk selanjutnya, setelah ini akan dipresentasikan oleh Bu Gali, dan nanti dalam sesi presentasi tersebut sekaligus kita melakukan diskusi Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti untuk keaktifannya kita bertanya jawab, saling berbagi pengalamannya, diperkenankan. Baik, untuk selanjutnya kepada Bu Weli selaku narasumber pada kegiatan hari ini kami persilakan. Beri aplaus dulu yang meriah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak tadi Bapak Kepala Sekolah sudah berkenan hadir, yang bisa memberi fasilitas saya dan kesempatan hari ini, dan juga terima kasih juga kepada Pak Sujanto selaku Ketua Kombel ya, yang membersamai saya dan membimbing saya. Kemudian teman-teman rekan sejawat yang saya cintai dan saya banggakan menyempatkan hadir untuk mengikuti acara diseminasi saya hari ini. Ya, baiklah, supaya nanti waktunya tidak terlalu lama, saya langsung ke materi ini Bapak Ibu guru ya. Saya lanjutkan. Ya, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini adalah salah satu program kegiatan dari guru penggerak. Nah, seperti yang Pak Sujanto tadi jelaskan bahwa saya harus melalui ini semua, ini wajib ya, wajib diseminasikan. Jadi saya mensosialisasikan materi yang saya dapatkan di CGP itu kepada teman-teman di sekolah saya. Jadi posisi saya di sini bukan untuk menggurui karena saya lebih tahu, bukan, tapi kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar. Dan di sini juga saya undang banyak senior-senior ya. Saya cuma ingin menyampaikan sosialisasi, dan itu nanti ada beberapa materi-materi yang terkait dengan budaya positif yang sudah saya ampu atau saya pahami di
di program kegiatan guru penggerak. Baiklah, langsung saja akan saya lanjutkan. Ya, budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita. Bapak Ibu tentunya sudah seringkali menerapkan budaya positif di sekolah. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Contohnya sederhana saja. Ini sudah ada pengertiannya ya, mungkin bisa dikaitkan contoh kecilnya. Saling tegur gitu. Ya, saling tegur, sapa dari 5S ya. Ada lagi Bapak Ibu? Saling. Ya, saling sopan santun gitu. Ada lagi? Setiap hari Jumat kita melakukan Jumat berkah. Itu juga termasuk budaya positif ya. Setiap hari Senin kita juga melakukan upacara bersama. Terus kemudian mungkin ada hari Kamis ada ngaji, apa istilahnya? Cahaya ilahi. Oh, cahaya surga. Cahaya surga. Di kelas pun kita juga sudah menerapkan. Kita harus memberikan anak-anak untuk apa? Yang saling menghargai dan saling menghormati. Oke, saya lanjutkan. Kita ke konsepnya. Budaya positif ini sebenarnya tidak sederhana itu. Kalau menurut konsep dan teorinya itu berkaitan erat dengan perubahan paradigma belajar. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada lagi disiplin positif. Disiplin itu banyak, tapi ada yang namanya disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang kita berikan ke anak-anak, termasuk di dalamnya P5 itu termasuk nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, nanti saya jelaskan satu-satu. Dan motivasi perilaku manusia. Manusia nanti berperilaku itu karena ada motivasi tertentu. Kemudian posisi kontrol guru, kita sebenarnya punya kontrol ya kepada murid ada 5 macam, nanti saya jelaskan. Kemudian tentang keyakinan kelas, jadi bukan peraturan kelas tapi istilahnya nanti keyakinan kelas karena lebih berpihak pada anak. Kemudian untuk penanganan beberapa kasus itu ada yang namanya dengan segitiga restitusi supaya anak-anak nanti bisa ada dorongan positif bukan karena paksaan atau hukuman atau ancaman. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, saya ingin tanya di sini kepada Bapak Ibu guru yang hadir. Satu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman, berupa hukuman. Karena ini pembelajaran yang berpihak pada siswa, bagaimana? Kurang setuju. Jadi kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut saya sendiri kurang tepat, ya. Kurang pas karena mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan hukuman, dengan pendekatan yang baik pun juga bisa mendisiplinkan anak. Ya, baik sekali ya jawabannya ya. Nanti ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang memberi tambahan? Apakah setuju? Ada yang tidak setuju mungkin? Ada alasannya? Bapak Ibu guru? Monggo. Ini bisa ya diaktifkan ya mic-nya ya? Ya, bisa. Mungkin Bu Reni? Ya baik, terima kasih Bu Weli. Kalau untuk yang masih nomor 1 nih. Masih nomor 1. Kalau saya pribadi kurang setuju karena pada intinya setiap manusia itu kan dilahirkan dengan kemampuan yang sama gitu. Dan bagaimana nanti anak ini berkembangnya itu tergantung pada faktor lingkungan, itu yang utama. Sehingga kalau kita kaitkan dengan konteks lingkungan pendidikan, maka hukuman itu belum tepat jika kita terapkan ke anak-anak. Sehingga kita sebagai pendidik bisa menggantinya dengan terapan-terapan lain yang tentunya lebih mengedukasi dan bermanfaat untuk memberikan semacam efek jerah bagi siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya Bu Reni, sangat luar biasa ya. Jadi aplaus untuk Bu Reni. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Ada yang bisa menanggapi persetujuan dan alasannya? Monggo.
atau Bu Ria, Pak Roni, Mbak-mbak P3K yang baru, tidak apa-apa. Moga ditanggapi. Bu Lili, yang kita hukumannya misalnya berupa silakan menyalin atau membaca ini, terus kemudian bersihkan halaman atau lari 5 kali putaran di lapangan. Nah, seperti itu apakah termasuk budaya positif untuk anak-anak yang pembelajaran berpihak pada siswa? Monggo. Silakan ditanggapi. Satu aja biar nanti tidak terlalu lama. Pak Wahyu mungkin kayaknya mau Pak Wahyu. Kayaknya mau bisa kan dipakai mic-nya di depan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bu Eli mencoba menjawab untuk pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kalau menurut saya kurang setuju karena di situ membaca dan membersihkan halaman itu dijadikan sebuah hukuman, sehingga nanti siswa akan di otak mereka, oh berarti saya membaca itu sebagai hukuman, sehingga sebenarnya kan itu sebuah budaya yang baik, yakni ya sebagai kewajiban seorang siswa membaca, kemudian membersihkan halaman, menjaga lingkungan sekolah itu sebagai sebuah kewajiban. Kalau diberikan sebagai hukuman, ya anak akan jadinya menganggap hal itu suatu hal yang negatif, seperti itu. Ya, luar biasa jawabannya Pak Wahyu ya. Dari sini saya sudah melihat Bapak Ibu guru ternyata juga berpihak sekali sama siswanya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat seperti itu? Pernyataan seperti itu? Monggo, boleh ditanggapi? Butin, monggo, Butin. Terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut saya untuk yang poin yang ketiga itu memberikan penghargaan kepada siswa itu sebagai motivasi untuk belajar, saya sangat setuju karena penghargaan itu bisa macam-macam yang kita lakukan. Di antaranya pada saat kegiatan pembelajaran yang terjadi ketika kita menemukan anak-anak yang kita juga harus kan ya, bahwa anak-anak tidak semuanya respon positif, dan ketika kita masuk ada kalanya mereka yang dengan santai-santai dan seterusnya. Itu saya pernah melakukan itu ke anak-anak yang sama sekali tidak peduli. Itu saya suruh mereka, saya berikan mereka pertanyaan gitu dan mereka bisa menjawab. Itu saya lakukan kayak anak TK, saya berikan dia rewardnya itu sepele banget, dan ternyata itu memotivasi mereka untuk semangat. Kemudian reward yang lainnya juga banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi untuk poin yang ketiga itu menurut saya pribadi saya sangat setuju karena anak merasa bahwa mereka dihargai, apapun pendapat mereka itu mereka dihargai, jadi mereka dimanusiakan seperti itu. Apresiasi. Ya, terima kasih Butin, jawabannya juga sangat luar biasa. Beri aplaus untuk Butin. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan mengerucut ke materi saya selanjutnya. Akan saya lanjutkan sebentar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita akan menggunakan kurikulum Merdeka. Ini ada paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan, yakni menurut teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini saya akan mengajak bermain sebentar. Nah, tentang perubahan paradigma, di sini ada soal. Saya akan membagikan kertas. Ya, ada soal. Mungkin bisa berpasangan, Bapak Ibu guru yang duduk barengan di sini. Si A itu jenengan dan si B itu teman
menggenggam. Setelah itu teman Anda, ini aja mungkin ya, kalau yang Anda sendiri itu sebelah kanan, untuk teman itu sebelah kiri. Misalnya Bu Reski itu sebagai A, kemudian Bu Via sebagai B. Berarti Bu Reski itu nanti yang menuliskan sesuatu yang berharga dan digenggam erat, dan Bu Via nanti yang merebut sesuatu tersebut. Nggak tahu ya caranya, entah dibujuk, dirayu, dijubit atau disayang, saya nggak tahu ya, nanti terserah. Bisa nggak merebut kertas yang sangat tulisan ada surat berharganya itu gitu ya? Oh sama uang, boleh nanti sama uang. Gitu deh, ada yang kurang jelas mungkin dengan penjelasan saya, akan saya bagikan. Berharga itu bisa bermacam-macam, lingkungan sekolah, bisa benda, bisa sesuatu yang kita sukai, termasuk mungkin apa ya Bu ya, kayak keluarga dan lain sebagainya, itu sangat berharga bagi kita. Yang sebelah sini yang menggenggam, yang memegang, yang memegang. Silakan dituliskan. Setiap orang saya rasa punya sesuatu yang sangat berharga sekali. Bahaya loh. Jual ya, Yang paling berharga sehingga orang lain tidak boleh merebutnya. ditulis surat tanah. Oh gitu. Ya. Ya harus bisa kompleks yang paling berharga. Bisa istri. Kalau untuk Pak Fibri calon istri yang paling baik. Ini belum ditulis tapi. Oke, baiklah, sudah ditulis. Belum. Oke, sudah, Sampun? Oke. Ya, coba saya ingin mempraktekkan Bu Retri sama Bu Cici kalau nggak salah ya. Nanti yang ibu yang lain juga punya kesempatan yang sama. Kalau semuanya nanti praktek kayaknya waktunya nggak banyak. Salah satu mewakili saja. Silakan Bu Retri diadegankan skenario. Boleh pakai ini? Kertasnya digenggam erat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktekkan tentang yang dikatakan Bu Eni tadi. Saya sebagai perebutnya dan Bu Renti sebagai penggenggam apa yang paling berharga untuk Bu Renti. Saya akan mencoba merayu Bu Renti. Jelas, siap Bu Renti? Siap berebut. Siap saya. Bu Renti bisa diberikan apa itu di telapak tangannya? Yang malu. Ayo Bu Renti kasihkan ke saya. Apa itu yang berharga?
mau memberikan. Karena sangat berharga Ya, mungkin sekali. sangat berharga untuk Ya. Boleh tahu berarti apa ya kira-kira ya? Tapi kalau nggak mau diberitakan juga nggak apa-apa. Saya nggak mau masalah. apa calon pacar. Calon suami. Keluarga memang sangat berharga. Makanya hidup sama ini Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti Saburdadi telah memperagakan tentang perubahan paradigma permainan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Guru tadi saya rasa sudah menulis semua ya. Yang paling sangat berharga bisa keluarga, bisa kemudian harta benda dan lain sebagainya, tergantung dari konteks di benak panjenengan sebagainya. Oke, cukup permainannya cukup itu saja nih. Nanti biar tidak terlalu lama-lama nih. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk mengawali. Dari peristiwa atau kejadian tersebut, kegiatan atau kejadian tersebut, sini apa yang terjadi dari kegiatan permainan tersebut? Saya ingin bertanya, apa yang terjadi dari kegiatan permainan tersebut? Yang kita petik apa kira-kira dari kegiatan tersebut atau dari permainan tersebut? Mempertahankan sesuatu yang berharga. Betul. Ada lagi, Bu? Mungkin bisa berpendapat. Oh nih, oh ya silakan. Terima kasih Kak Irit ya. Jadi pesannya adalah jangan mudah tergoda atas rayuan dari orang yang ingin mendapatkan barang kita. Jangan tergoda dengan rayuan seseorang yang mengharapkan Barang kita. barang kita. Oke, tuh saya terima. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada lagi? Silakan Pak. Oh iya Pak. Silakan. Pak Febri. Terima kasih Bu. Kalau dari saya gini, terkait dengan yang kita ambilkan tadi, kita teguh dengan pendirian kita. Kalau misalnya kita itu sangat berharga, barang tersebut sangat berharga ya, walaupun dirayu, dipujuk dan sebagainya, ya jangan diberikan seperti itu. Ya, betul. Terima Masih kasih. hampir sama ya dengan jawabannya Pak Roni. Ada lagi? Yang lebih lagi. Yang lebih lagi. Tadi Bu Retri kan mempertahankan, ya Bu Retri ya tadi yang mempertahankan banget karena sesuatu itu sangat berharga. Kira-kira Bu Cici tadi bisa mengontrol Bu Retri untuk memberikan sesuatu yang berharga itu enggak? Tidak bisa, karena dalam teori kontrol ya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, dan orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, seperti itu maksudnya ya. Oke, saya lanjutkan saja ke materinya. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada sesuatu yang salah dengan teori kontrol ya. Ilusi guru bisa mengontrol murid. Apakah Bapak Ibu guru bisa mengontrol murid? Bisakah kita mengontrol murid? Tidak bisa. Oke, baik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi ya tentang teori kontrol ya. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal sesungguhnya dalam teori kontrol kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Begitu juga dengan anak didik kita, mempunyai kebutuhan yang berbeda. Saya lanjutkan. Yang stimulus yang respon kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Padahal dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin gambarannya Bu Retri atau gambarannya Bu Cici itu tadi berbeda. Saya lanjutkan lagi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah? Tidak. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami. Kita bisanya memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi kita tidak
tidak bisa memaksakan. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Terus kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku guru siswa misalnya, kenapa dia sering datang terlambat, itu sebenarnya tidak bisa dihakimi, oh dia sangat bersalah. Mungkin dia punya sebuah alasan atau tujuan kenapa dia sampai terlambat ke sekolah. Mungkin bannya bocor, atau di rumah masih membantu orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian stimulus respon berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang tadi dipraktekkan sama Bu Yati sama Bu Cici. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya lanjutkan ya, bentar. Pemaksaan pada saat bujukan dan gagal. Ya, kita memaksa seseorang karena bujukan kita gagal. Itu kalau di stimulus respon. Tetapi sebenarnya dalam teori kontrol kita akan berkolaborasi, ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak tidak mau mengerjakan PR, bukan berarti langsung kita memaksakan, ya, tapi kita bisa berkolaborasi dengan anak tersebut melakukan diskusi atau misalnya pendekatan. Yang nanti ada pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Saya lanjutkan. Model berpikir biasanya kita menang kalau nggak kalah ya menang, kalau nggak menang ya kalah. Kalau di teori kontrol, kalau berpikir menang ya menang. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol di dalam budaya positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi ini nanti menstimulus peserta didik akan kesadarannya, bukan karena paksaan atau karena kita iming-iming atau kita hukum, ya. Saya lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan ini juga nanti ada hubungannya dengan budaya positif. Yang kita tahu bahwa nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila kita sudah tahu nilai-nilai kebajikan apa, ya, dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Begitu juga dengan di 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Di keterampilan hidup juga lebih simpel lagi, dapat dipercaya, lurus hati dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti bisa kita berikan kepada siswa. Saya lanjutkan lagi. Nah, ketika kita menerapkan budaya positif, ya, supaya anak-anak nanti ada dorongan stimulus bukan karena paksaan, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah sebuah kebutuhan, ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik kita adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 dasar kebutuhan manusia itu, ya, adalah yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, seperti makan, tempat tinggal, minum, itu kebutuhan hidup. Kemudian secara biologis, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya lebih ke koneksi sosial. Anak-anak bisa diterima di kelasnya. Kadang-kadang kenapa kamu menyendiri, nggak bisa berkumpul dengan teman, karena dia tidak bisa diterima temannya. Dia butuh itu. Dan kalau kita analisis, nanti kita bisa mencari solusinya. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ini berupa prestasi, ya, prestasi yang dia dimiliki dengan penghargaan kita. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dalam pembelajaran kita tidak bisa membuat paksaan, kita akan memberikan beberapa pilihan kepada siswa supaya mereka nyaman, ya. Terus kemudian kesenangan, ya, ini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kita bermain, melakukan metode pembelajaran dengan bermain, santai dan tertawa bersama atau bercanda. Saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia itu ada 3,
yaitu ada, kalau dibagi secara garis besar, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu adalah karena menghindari ketidaknyamanan. Kadang-kadang anak-anak itu demi menghindari ketidaknyamanan, dia melakukan suatu hal yang tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan peraturan di sekolah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masih ekstrinsik. Yang intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 motivasi ini yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Yang intrinsik ini yang ditekankan di budaya positif. Jadi ketika anak melakukan suatu hal itu bukan karena dia tidak nyaman atau misalnya tekanan ya atau imbalan, tapi itu nanti bisa diatasi dari dorongan dia sendiri untuk berbuat lebih baik lagi. Saya lanjutkan 5 posisi kontrol guru. Saya tidak akan berlama-lama di sini, nanti saya setelkan videonya. 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu sebenarnya sering melakukan 5 posisi kontrol ini. Ya, yang pertama adalah menghukum. Ketika kita mengontrol murid, mungkin tidak terbersit, tapi ternyata itu adalah menghukum. Kemudian membuat mereka merasa bersalah. Mereka bersalah, merasa terpojok, ya. Kemudian kita pernah juga sebagai teman mensejajarkan kita dengan murid kita. Kemudian kita sebagai pemantau, mengawasi anak yang berbuat salah tersebut, atau sebagai manajer. Ya, baiklah. Langsung saya setelkan saja videonya. Sini. Monggo dipirsani dan diamati di cermati. Suaranya nggak keluar ya? Tapi ini minta tolong Almer. Ini soalnya nggak bisa masuk, gimana ya? Bentar ya, Bapak Ibu ya. Ada kendala dengan suaranya, tapi kalau tanpa suara apa bisa dipahami ya Bu ya? Mungkin didengarkan, nggak bisa. Ada beberapa tulisannya di sini yang menjelaskan, mungkin bisa simak. Baik, mungkin karena soundnya belum bisa nyala Bu Andi, mungkin sambil bisa disampaikan apa maksud dari
video yang ditampilkan ini. Ini- Pelan-pelan saja, terburu. Ya. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, itu ada. Nah, mengatakan kata malas, langsung menjustis ya. Kemudian enggak kapok-kapoknya kamu. Nah, sudah berapa kali terlambat? Ayo kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, ketika dia menyela, si Naren, ini namanya Naren ya. Naren menyela, akhirnya ditambahi hukuman 5 kali. Nah, seperti itu. Ekspresi, emosi, semuanya memojokkan siswa. Itu posisi penghukum, ya, menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Ini sebenarnya apa? Ada musiknya bagus gitu ya. Murid menjadi dendam, di dalam hati kecilnya dia akan dendam. Terus kemudian tidak menyukai guru tersebut dan mata pelajaran yang diampu. Ini pernah saya alami juga ya waktu saya SMP dan SMA. Ini yang kedua sebagai untuk posisi kontrol rasa bersalah. Masih Naren, kejadiannya sama, tapi posisi kontrolnya berbeda. Dia terlambat dan kamu kenapa terlambat lagi nak? Merasa bersalah, dipojokkan juga untuk merasa bersalah si Naren ini. Nah, senang ya bikin ibu susah. Nanti ibu disangka tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nah, karena si Naren ini merasa bersalah, dia meminta maaf. Duh Gusti Naren, sampai seperti itu ya. Gue aja berdrama baru sama Pak Ingrid. Kayaknya sepertinya Bu Reni ya bahasa Indonesia ini. Kalau saya Ini berarti simulasi ya. Iya. Saya jadi muridnya. Ini cuma pakatnya. Biasa jadi drama basket. Pak Ingrid sebagai ini, sebagai Naren. Iya. Bara. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ditegur bapak kepala sekolah saya. Maaf ya Bu, maaf sekali. Dengan rasa bersalahnya ya si Naren ini akhirnya. Nah, membuat rasa bersalah itu biasanya ciri-cirinya suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi kalau sebenarnya kita lihat vokalnya ya, dari gestur tubuhnya sebenarnya bisa. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan adalah pada murid. Kemudian dampak posisi membuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, identitasnya dia merasa identitasnya gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Sekarang posisi sebagai teman, sebagai teman. Ayo sudah siap? Atau saya dibantu Bu Reni untuk saya Mbak Emma mungkin ya bahasa Indonesia ya. Oke, Naren. Iya Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis terlambat bangunkan saya ini. Ibu terlambat. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang jalannya atau larinya kencang, kok sisa terlambat? Kok tahu Bu? Biar saya latihan kencang, tapi tetap gak kekejar waktunya. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya nak. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu, insya Allah bisa. Bentar ya. Nah, itu tadi sebagai teman masih kurang 2 ya, masih kurang 2. Masih kurang 2.
Iya Bu. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harusnya di sekolah jam 7 Bu. Ya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Paham Bu. Kamu tahu konsekuensinya kan? Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Ini posisi sebagai pengawas. Nah, pemantau, mengandalkan penghitungan atau data dan mengontrol siswa. Nah, di sini ya, guru mengarahkan murid. Murid akan menghitung konsekuensinya tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dia dapatkan. Kemudian sekarang posisi manajer. Nah, masih Naren juga. Manajer. Ya, Naren. Iya Bu. Aduh. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam berapa? Jam 7.20 kan? Jadi sekarang bagaimana ini? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah apa yang perlu kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Ya, setuju. Jadi apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah tersebut? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah tersebut? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan kamu? Ada Bu, kakak saya, Kak Erna. Ada lagi selain Kak Emma? Ada Bu, Kak Reni. Oke. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Kak Reni. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah pulang sekolah ini Bu, saya akan segera melakukannya. Ya, baik. Jadi Naren akan setel alarm dan minta diingatkan oleh Kak Reni sama Kak Emma. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat lagi kamu bangunnya? Tidak ada Bu. Baiklah Naren, terima kasih untuk kerjasamanya dan silakan belajar kembali ke kelas. Nah ini posisi kontrol dia sebagai manajer. Ya, posisi ini biasanya cirinya suaranya lebih netral, tidak emosional, tercipta identitas positif dan berhasil. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri, jadi stimulus dari dorongan diri sendiri, bukan karena hukuman, ancaman, atau pujian. Nah, dampaknya murid jadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat, bisa tulisannya tadi ya. Oke, kayaknya videonya sudah berakhir karena sudah 5 poin tersebut. Tanpa sound pun tidak apa-apa, akan saya jelaskan. Sudah ya, tidak apa-apa guys. Ya, saya lanjutkan pertanyaan saya. Di sini ada pertanyaan lagi. Ini banyak penjelasannya sebenarnya. Gimana Pak? Mau dicoba apa dilanjutkan? Saya lanjutkan. Lanjut saja. Oke, ya saya lanjutkan. Nah pertanyaannya, dari 5 posisi kontrol guru yang digambarkan pada video tersebut, manakah yang sering ibu, bapak, ibu lakukan? Di kelas atau di sekolah? Kira-kira yang mana Pak? Boleh. Kak Erma menjawab, boleh silakan. Langsung ditodong. Oke.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini saya juga sebagai tim tatip terkait dengan tindakan yang saya lakukan, tindakan terkait dengan tim tatip pada dasarnya terkait dengan keterlambatan ini gimana ya? Itu sebuah permasalahan yang memang setiap hari ditemui oleh tim tatip itu sendiri. Nah, banyak hal yang sudah kami lakukan, mulai dari menghukum siswa, tapi menghukumnya dalam hal ini adalah mendidik. Misalnya saja terkait dengan kayak membaca surat pendek kalau itu beragama Muslim, kalau non Muslim membaca atau kitab suci mereka masing-masing. Nah, semacam itu, hafalan semacam itu. Kalau itu kesannya menghukum, dalam hal ini memang kita juga terbentur dengan program yang namanya ramah anak. Jadi kita nggak bisa menghukum atau mendidik anak tersebut supaya cerah karena adanya program ramah anak di sekolah kita. Tapi dengan menghukum semacam itu ternyata anak-anak juga nggak cerah-cerah gitu. Nah, sehingga kita juga punya alternatif terkait dengan poin itu juga ternyata poin itu juga tidak efisien untuk membuat siswa itu jerah. Kemudian kita juga melakukan kontrol terhadap mereka, sehingga kalau misalnya anak ini datang sudah terlambat sudah lebih dari 3 kali, baru orang tuanya dipanggil. Kenapa anak ini bisa terlambat? Kita tanya kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian tetap aja suatu ketika dia juga terlambat lagi. Nah, sehingga kalau menurut kami itu kelima-lima dari apa yang disampaikan oleh Bu Weli itu sudah tim tatip lakukan. Jadi, tapi dalam hal ini ya semacam itu. Nah, mungkin berbeda dengan sebelumnya ada ramah anak. Mungkin Pak Inggit waktu menjadi siswa, ketika ada guru yang tegas gitu, semacam Pak siapa almarhum itu Pak Gatot. Nah, sehingga anak-anak tersebut sangat tertib gitu. Meskipun ada semacam itu, mungkin memang harus diperlukan ada orang-orang yang semacam itu di sekolah. Bukan berarti untuk menghakimi siswa, bukan, tapi untuk mendisiplinkan siswa itu memang perlu adanya guru-guru yang memiliki karakter semacam itu. Nah, tapi lagi-lagi kita kendalanya dengan sekolah ramah anak, program sekolah ramah anak yang kalau menurut kita harus membimbing anak itu sendiri dengan pendidikan karakter semacam itu. Tapi ujung-ujungnya juga masih banyak anak yang terlambat, masih banyak anak-anak yang kayak melakukan pelanggaran itu sendiri gitu sih. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga jawabannya Bu Emma yang pengalaman di tatip. Ya, tadi kan memang ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Mungkin kalau di psikologi atau di teori pendidikan Gajah Dewantara, kita itu sebenarnya adalah guru yang mengukir anak-anak. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah punya dasarnya, kita tinggal menstimulus saja. Mungkin kalau untuk memberi dorongan kepada anak atau menstimulus itu butuh proses, nggak langsung bim salah bim gitu, butuh proses. Kalau mungkin dari ancaman atau hukuman itu tidak mempan, memang yang harus kita lakukan adalah memberi dorongan atau stimulus anak tersebut untuk memperbaiki dirinya. Oke, luar biasa jawabannya Bu Emma, terima kasih, beri aplaus. Pertanyaan yang kedua, mengapa Bapak Ibu Guru melakukan posisi kontrol itu? Tadi kalau Bu Emma sudah pernah melakukan semuanya ya. Nah, mungkin ada alasannya. Bapak Ibu Guru yang lain juga boleh, atau Bu Emma lagi memberikan alasannya. Baik, terkait dengan kontrol siswa itu sendiri, itu pada dasarnya untuk mendisiplinkan siswa itu agar dia bisa terkait dengan disiplin. Jadi pada dasarnya kita juga sudah memberikan nasihat kepada anak-anak yang terlambat bahwa kalau kamu saja nggak bisa disiplin, maka bagaimana dengan tanggung jawab? Berarti kalau kamu nggak disiplin, berarti kamu belum bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri.
semacam itu, sehingga nanti akan berdampak pada ketika dia sekolah di tingkat lanjutnya, misalnya kuliah dan lain sebagainya semacam itu. Sehingga memang kontrol itu sangat diperlukan, karena untuk mengontrol siswa dengan cara apa? Dengan cara tetap kita melakukan, kalau misalnya mereka terlambat, kita tetap catat. Bahkan untuk tim Tampil saat ini itu juga berusaha untuk dengan menggunakan teknologi, sehingga kayak pakai barcode, sehingga itu nggak bisa mengelabui tim Tampil. Mungkin anak-anak itu bisa mengelabui ketika kita manual, sehingga dia pakai nama temennya. Kemudian, nah kalau dengan memakai teknologi itu kita bisa, di situ ada NIS-nya, ada namanya, ada kelasnya, sehingga itu bisa terkontrol. Nah, ketika database itu ada, kita bisa merekamnya secara lebih cepat gitu. Nah, bahkan kita juga menggunakan face untuk absen kenapa untuk anak itu terlambat, kita juga pakai Facebookannya mereka gitu. Terus sehingga dari situlah kita mengontrol anak ini. Memang itu sangat efisien untuk mengontrol siswa itu sendiri, sehingga ini ternyata anak ini sudah mulai berkurang semacam itu terkait dengan kontrol diri itu tadi. Terima kasih. Sama-sama ya Bu Emma, baiklah jawabannya juga sudah cukup bagus. Itu alasan kenapa Bu Emma tadi melakukan dari kontrol tersebut. Nah sekarang pertanyaan ketiga, setelah Bapak Ibu mengamati 5 posisi guru tersebut, ya 5 posisi kontrol guru, kira-kira mana yang paling baik di antara 5 tersebut? Sebagai hukuman, kemudian sebagai pengontrol, kemudian merasa bersalah, terus kemudian sebagai teman, atau sebagai manajer? Yang paling baik, monggo Pak Inggit bisa dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Merangkap tanya boleh? Boleh. Ini menarik sebenarnya Bapak Ibu, karena kebetulan Bapak Ibu guru di sini juga ada beberapa yang dari SMA swasta. Ini kita bisa berdiskusi di sini. Jadi menurut saya pribadi, sebenarnya kalau dari contoh 5 tadi, itu dari contoh ya Bu, yang bagus yang teman sama manajer kalau menurut saya. Tapi pada kenyataannya di lapangan, ini juga saya sedikit berbagi kemarin, sempat waktu workshop sudah saya tanyakan ke pemateri, kebetulan dari BPGP juga. Bu, kurikulum Merdeka itu asalnya dari mana? Toh di beberapa sekolah swasta yang maju ataupun boarding school, mereka menggunakan kurikulum Cambridge ataupun Montessori dan lain-lain sebagainya. Kemudian beliau jawab, melihat dari kondisi yang ada di Indonesia sendiri Pak. Kemudian beliau juga menjawab terkait kaitannya dengan Bu Elma tadi. Mungkin dulu di zaman saya SMA ada beliau yang namanya almarhum Pak Gatot. Itu memang tegasnya luar biasa Bu. Terlambat itu tangan udah siap seperti ini, pakai penggaris dan lain sebagainya. Tapi apakah yang seperti itu dengan kondisi yang sekarang, anak-anak SMA waktu di tahun-tahun 90 ataupun 80-an? Justru kita banyak melihat sekarang di dunia kerja banyak melakukan korupsi. Nah ini sebenarnya kan kontrol diri yang kurang, ataupun motivasi intrinsiknya nggak ada, sehingga dimarahi dia bisa berubah hanya dalam sesaat. Itu karena motivasi ekstrinsik dari gurunya itu. Tapi selepas dari itu dia lupa dia harus seperti apa. Nah ini makanya di kurikulum Merdeka kita sebenarnya dianjurkan untuk melakukan pendekatan secara intrinsik, sehingga kita sendiri walaupun itu memang lama, tapi kita pernah tahu istilah ini Bapak Ibu. Ketika suatu batu ditetesi air sedikit pun, walaupun prosesnya lama, tapi batu ini akan tetap berubah pada nantinya. Kita nggak akan tahu itu kapan. Tapi motivasi intrinsik ini memang harus kita kuatkan pada anak didik kita, sehingga mereka tahu mana yang salah dan yang benar dan akan dijaga. Ini kaitannya dengan kontrol diri yang pertama tadi.
Itu saja Bu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ingrid ya, beri aplaus untuk jawabannya Pak Ingrid. Betul sekali ya. Apa yang kita berikan ke anak-anak itu tidak langsung terlihat sekarang. Mungkin 10 atau 20 tahun mendatang. Bagaimana dia bisa mengontrol dirinya dan mencari jalan keluar untuk menumbuhkan karakter-karakter yang lebih baik lagi. Saya lanjutkan. Di dalam budaya positif itu ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apakah sama dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas sama peraturan kelas. Apakah sama? Apa perbedaannya kalau memang tidak sama? Monggo ditanggapi. Kalau peraturan kelas tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencontek, misalnya gitu. Tapi kalau keyakinan kelas mungkin berbeda lagi dalam konteks bahasanya. Oke, monggo Bu. Oke, keyakinan itu muncul dari anggota pribadi kelas. Berarti ada kesepakatan gitu. Iya, intrinsiknya. Jadi artinya begini loh. Kalau peraturan itu kan kita buat bersama ya. Peraturan itu kita buat bersama, bisa saja tidak dari masing-masing anggota kelas itu, tetapi juga bisa mengadopsi dari di luar kelas. Seperti itu, yang jelas yang sesuai dengan tatanan yang ada di dalam sekolah tersebut, bisa seperti itu. Tetapi kalau keyakinan itu menurut pendapat saya ini berhubungan dengan intern kelas itu sendiri. Jadi muncul dari anggota kelas itu sendiri, bahwa saya itu kalau pengen kelas saya baik, saya harus seperti ini, saya harus menjalankan tata tertib dengan baik, saya harus menjadi pribadi yang seperti ini. Itu kalau keyakinan, menurut saya seperti itu. Jadi dari berbagai macam peraturan itu akan memunculkan atau akan ada di dalam diri masing-masing anak, masing-masing anggota kelas itu. Kemudian dari masing-masing anggota kelas itu bagaimana supaya dia bisa menjadi anggota kelas yang baik, maka keyakinannya seperti ini. Tapi bisa saja anak yang punya peraturan yang sama itu dia tidak mempunyai keyakinan yang sama, seperti itu. Itu kalau menurut saya nih seperti itu. Jadi intinya kalau keyakinan itu muncul dari intern masing-masing pribadi, sementara kalau peraturan itu bisa dari intern, bisa juga dari ekstern. Terima kasih Bu atas jawabannya. Beri aplaus untuk jawabannya Bu Tin. Ya, baiklah. Kalau peraturan kelas itu biasanya sepihak, ditentukan oleh beberapa pihak saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu dimusyawarahkan bersama dan disesuaikan dengan kondisi anak di kelas itu untuk menyepakati bersama. Kemudian kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, misalnya tadi dilarang mencontek. Nanti kalau di keyakinan kelas bisa dianulir atau bisa dideskripsikan harus jujur. Ya, jadi bahasa tidak, dilarang dan lain sebagainya itu biasanya ada di peraturan. Tapi kalau di keyakinan misalnya saling menghormati, partisipasi aktif dan tanggung jawab. Ketika kita masuk ke kelas baru, tahun ajaran baru, tentunya kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Nah, ini yang biasanya kita lakukan bersama-sama. Kita akan membuat kesepakatan bersama anak-anak bagaimana nanti pembelajaran itu supaya berjalan dengan baik tanpa paksaan. Tapi ketika ada pelanggaran nanti dikembalikan. Bukankah kemarin keyakinan kelas kita adalah seperti ini? Jadi kamu melanggar yang mana? Saya tidak disiplin Bu. Tadi sudah dipraktekkan oleh Naren ya. Kemudian yang kelima, sedikit saja kalimatnya, nggak usah bertele-tele ya. Kemudian sesuai kondisi kelas, betul tadi Bu Tin menjelaskan sesuai dengan kondisi kelas. Mungkin kondisi kelas A sama kondisi kelas B itu berbeda. Kemudian semua warga sekolah kelas terlibat saat membuat keyakinan kelas, jadi tidak sepihak. Saya lanjutkan, sekarang segitiga restitusi. Nah, ketika kita menangani anak-anak dalam kasus atau bermasalah, kita mungkin akan lebih baik kalau menanganinya dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi
di sini kita bisa menunjukkan diri kita, anak itu seperti posisi kita. Misalnya setiap orang pasti pernah bersalah. Saya sebagai guru juga pernah mengalami kesalahan. Ini menstabilkan dulu identitasnya, jadi nggak langsung oh kamu salah dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dia melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Itu namanya validasi kesalahan. Kalau lanjutannya adalah menanyakan keyakinan. Kita akan tanya setelah kebutuhannya kita tanya dan ada alasannya, dan nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Dia akan, oh iya Bu, saya terlambat karena saya tidak disiplin. Nah, berarti dia tidak disiplin. Bagaimana dia caranya untuk mengatasi ketidakdisiplinan itu? Tadi sudah di manajer ya. Ini sudah di manajer tadi sudah diterapkan seperti itu. Ini ada video, saya kok ya nggak bisa didengarkan lagi, tapi sekilas kita cek. Ini penanganan dengan segitiga restitusi, tapi ada kalimat penjelasnya. Nah, ini ada salah satu siswi yang bertengkar dengan temannya, kemudian dipanggil oleh salah satu bapak wali kelas atau BK ya, atau tatip. Di sini nggak bergerak ya. Nah, ini. Nah, terus itu kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila yang pertama dituduh difitnah ya, dia dituduh difitnah. Kemudian ditanyakan, nah, dia menggebrak meja sampai. Kenapa kata seperti itu? Pasti ini kebutuhan ya. Karena dia disebut tukang fitnah, jelas dia dari dirinya sangat tersinggung. Ya wajarlah. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih lagi, misalnya memukul. Kemudian anak bisa menyimpulkan, ya Pak, saya harusnya tetap bersabar. Ini contohnya perempuan Bapak Ibu. Jadi sifat ototnya lebih daripada laki-laki. Ini baru menanyakan keyakinannya kembali. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Akhirnya dia sadar, capek marah. Kayak orang lain, itu tadi termasuk keyakinan kelas. Dari sini timbul kesadaran, dia bisa mengoreksi dirinya sendiri. Guru hanya menstimulus saja di situ. Yakinlah Pak, ya setuju, kita perlu saling menghargai. Menebalkan kembali. Saya lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri, bersabar, memberi jeda untuk berpikir positif. Nah, kamu bersedia memperbaiki, baru kemudian kamu bersedia memperbaiki karena dia sudah tahu kesalahannya. Ya, ini tanggung jawab, senantiasa proaktif. Jadi yang tanggung jawab nyaman itu bagi dia sangat baik. Nah, bagaimana? Nah, kemudian dicari solusinya bersama seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sebenarnya sudah ada di segitiga restitusi tadi ya. Saya next saja. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan. Satu atau dua pertanyaan sebelum saya ke penutup. Di sini sudah selesai. Silakan. Izin bertanya lagi Bu, saya Bu. Oh ya, boleh, silakan Pak Ingrid. Gini. Tadi kita sempat di awal membahas bahwa ada namanya diferensiasi. Artinya diferensiasi kan kita menghargai perbedaan setiap orang. Mungkin kita sementara ini fokusnya pada diferensiasi siswa ya Bapak Ibu. Tapi tidak dipungkiri Bu Weli,
bahwa diferensiasi itu juga ada di sekitar lingkungan guru. Ada karakter guru yang memang Putri ini kalau pendiam itu apa namanya? Nah, introvert. Kemudian ada yang extrovert. Dan ini kan juga kita nggak bisa mengesampingkan hal itu. Terus yang kedua, selama kita menjalani masa kuliah, saya dulu juga pernah walaupun di PJOK kita mempelajari namanya perkembangan peserta didik. Tapi saya nggak pernah diajarkan bagaimana menyikapi pendapat-pendapat siswa yang seperti tadi. Apa Bapak Ibu yang lain juga mengalami seperti itu? Pernah apa mboten? Di kuliah pernah ada materi yang kita harusnya menjawab seperti apa gitu? Kalau saya sih nggak pernah. Iya, jadi tidak sedetail itu. Nah, kompetensi ini menurut saya adalah kompetensi sosial dan juga kompetensi secara karakter. Nah, untuk kedepannya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana untuk meningkatkan kompetensi sosial dan juga kompetensi karakter ini sehingga Bapak Ibu guru punya ilmu baru untuk menjawab pertanyaan seperti itu dan kita dapat memotivasi secara intrinsik. Itu Bu Weli yang saya tanyakan. Saya izin menjawab. Memang kayak misalnya teori-teori seperti ini, saya juga mendapatkan baru masuk CGPU ternyata memang seperti ini, adalah termasuk paradigma baru perubahan itu tadi, termasuk di dalamnya. Saya juga baru mempelajari. Ini memang perlu pembiasaan dan mungkin banyak diberikan seminar atau berbagi praktik baik lagi supaya kita bisa mengupgrade diri bagaimana menangani masalah anak-anak dengan budaya positif di sekolah. Seperti itu Pak Andi. Ya, ada lagi Bu, satu aja mungkin pertanyaannya. Putin mau bertanya mungkin, silakan. Monggo. Silakan Putin. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah mendengarkan beberapa hal dari materi yang ada. Timbul pertanyaan saya Ibu. Kita kan bisa membedakan antara peraturan tadi dengan keyakinan Ibu ya. Kemudian bagaimana menyikapi yang lebih baik dengan budaya positif, apa yang akan kita lakukan kepada anak didik kita. Ibu tadi sudah menampilkan segitiga restitusi Ibu ya, bagaimana membiasakan, bagaimana caranya. Mungkin Ibu bisa menerangkan lebih jelas langkah apa yang akan kita lakukan ketika melihat peserta didik kita melanggar sebuah peraturan dan langkah-langkah apa yang kita terapkan di dalam budaya positif ini. Begitu Ibu. Oke, saya izin menjawab. Nah, langkah-langkahnya adalah ada 3 langkah. Yang pertama tadi kita menstabilkan siswa dulu, menstabilkan anak tersebut. Jadi kita memposisikan anak tersebut adalah seperti kita. Tadi di video itu dijelaskan, diceritakan ya bahwa anak tersebut itu marah menggebrak meja. Dia ini melakukan sebuah kesalahan. Nah, dan kita menanyakan kepada dia, kamu melakukan bertindak seperti itu, kira-kira ada penyebabnya enggak? Terus kita juga memposisikan, saya sebagai guru ya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memposisikan seperti dia supaya dia tidak langsung introvert atau saya disalahkan terus ya, gitu ya. Tentu semua manusia tidak sempurna, pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini yang dipetik adalah dari kesalahan itu apakah kita bisa memperbaikinya. Nah, kemudian akan kita tanyakan tentang validasi kebutuhan. Dia melakukan hal tersebut atau ada kebutuhan khusus yang dia tidak bisa miliki. Mungkin bisa diterima atau itu tadi kan banyak ya 5 kebutuhan ya, atau misalnya tentang kekuasaan, kesenangan dan lain sebagainya. Tuh kita analisis di sana. Baru kalau dia baru sadar tentang kebutuhannya dia, oh ya Bu, saya harusnya lebih bersabar. Dia bilang gitu ya, saya tidak langsung emosi. Nah, dia baru menyadari ketika kita halus gitu ya Bu ya istilahnya ya. Kemudian kita tanyakan kebutuhannya, baru kemudian kita akan menanyakan keyakinannya.
dari hal tersebut nilai apa yang sudah kita sepakati, yang sudah kamu langgar. Saya tadi tidak bersabarmu, tidak menghargai orang lain, dan kita tuntun lagi. Terus kalau misalnya kamu tidak bisa menghargai dan tidak bisa bersabar, ada nggak alternatif lain dari tindakanmu? Dia akan berpikir sejenak, oh ya Bu, sebenarnya perbuatan saya itu salah, jadi saya harus bisa mengontrol diri saya. Mungkin kalau masih perlu bimbingan lagi, oke, nanti kita sebagai guru akan mencari solusinya bersama-sama. Seperti itu Bu. Jadi ada tahapannya dikaji. Itu mungkin ya, ya, bisa diterima Butin? Ya, oke, baiklah. Terima kasih pertanyaannya Butin. Oke, hari ini sudah sangat jelas nih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ada penutupnya sebentar. Mungkin Pak Inggit bisa menyimpulkan. Materinya sudah selesai. Moderatornya. Nah, ini. Nah. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini ada kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dalam tanda kurung standar nasional pendidikan. Sudah? Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk karena ada ini. Nah, sebelum saya menutup, izinkan saya berpantun lagi, boleh? Boleh. Masih di minum kopi tadi ya? Minum kopi di warung Mbak Asih. Ucapnya merokok. Minum kopi di warung Mbak Asih. Tak sengaja ketemu Bu Weli. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Alhamdulillah kita di penghujung acara. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya dari saya selaku moderator, saya mohon maaf, dan apabila ada lebihnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Eli. Hari ini saya diundang untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang bisa diaplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya cukup termotivasi dari materi-materi yang disampaikan oleh Bu Eli tadi tentang budaya positif, kemudian apalagi tadi keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi, dan mungkin juga bagi teman-teman yang lain karena sangat membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Semoga kedepannya kegiatan CGB yang dilakukan oleh Bu Eli bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang lain kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eli yang hari ini telah memberikan kesempatan saya untuk belajar lebih lagi tentang budaya positif. Hal ini mungkin terkesan sering menjadi pembicaraan, tapi akan susah dilakukan di kelas secara prakteknya. Tapi melalui kegiatan diseminasi ini, Bu Eli telah memberikan pandangan baru kepada saya pribadi untuk pengaplikasian budaya positif ini di kelas. Semoga nantinya bisa memberikan pencerahan lagi untuk bisa diterapkan di kelas saya. Untuk Bu Eli, semangat untuk CGP-nya, semoga lancar dan sukses. Semangat.